Praktek kerja lapangan ataupun PKL merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk menerapkan berbagai teori pendidikan selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan dan diterapkan ke dunia kerja yang sebenarnya. Dengan dilaksanakannya PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman ataupun keterampilan langsung di lapangan sesuai dengan realita yang ada. Untuk kegiatan ini, kami memilih PTPN 4 Regional 2 Perkebunan Brangir yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.222 hektar. Di perkebunan Brangir ini hanya terdapat tanaman menghasilkan ataupun TM, sehingga kegiatan yang bisa kami lakukan adalah seputar pemeliharaan hingga pemanenan tanaman kelapa sawit. Adapun kegiatan rutin kami setiap hari Senin sampai dengan Sabtu selalu diawali dengan kegiatan apel pagi untuk membahas hasil produksi yang telah diperoleh sehari sebelumnya. Adapun kegiatan kami selama melaksanakan PKL di perkebunan Brangir ini, diantaranya yang pertama yaitu babat gawangan. Babat gawangan merupakan kegiatan untuk membersihkan lahan kelapa sawit dari gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Beberapa contoh gulma yang terdapat di perkebunan Brangir yaitu cempokak hutan, pakis-pakisan, bandotan, dan lain sebagainya. Untuk pengendalian gulma dengan cara dibabat menggunakan alat berupa parang tajam, yakni untuk memotong gulma berkayu serta gulma yang tidak mati akibat penyemprotan herbisida. Kegiatan kami yang kedua adalah kemis piringan pasar pikul, yang merupakan kegiatan pengendalian gulma di sekitar piringan dan pasar pikul perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan herbisida yang mengandung bahan aktif berupa glifosat, metilmetsulfuron, dan lain-lain. Cara pengaplikasiannya adalah dengan menyemprotkan campuran herbisida dengan bahan aktif glifosat dan metilmetsulfuron, serta dengan tambahan air pada gulma di sekitar piringan dan pasar pikul. Bahan aktif glifosat ini umum digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun sempit, sedangkan metilmetsulfuron digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar. Adapun dosis herbisida yang digunakan didasarkan pada jumlah tegakan pokok pada luasan 1 hektar. Apabila tegakan pokoknya lebih dari 120 pohon, maka dosis glifosat yang digunakan adalah 300 cc per hektar. Namun apabila kurang dari 120 pohon, maka dosis yang digunakan adalah 267 cc per hektar. Kegiatan kami selanjutnya adalah analisa daun. Analisa daun merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat dan menentukan kebutuhan unsur hara pada tanaman. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Ini kan arahnya kalau kita menghadap ke pohon ya, ke kanan. ini kan arah kanan. Inilah yang disebut spiral kanan. Berarti ini pohon ini spiral kanan. Spiral kiri kebalikannya. Dia mengarahnya gini. Itu aja menggedekannya. Jadi gampang kok nengok. Bisa kita nengok dari atas juga. Mana sih penampakannya? Penampaknya gini benar. Spiral kanan. Kalau dia spiral kanan, kita mau lihat daun satunya, kita jalannya mengarahnya ke kebaliknya. Pengambilan sampel daun dilakukan dengan mengambil pelepah ke-17, dikarenakan pada pelepah ke-17 terjadi penyerapan unsur hara yang paling optimal dibandingkan dengan pelepah yang lain. Letak daun ke-17 yaitu berada di bawah daun ke-9, sedikit ke kiri pada pokok yang berspiral kanan dan sedikit ke kanan pada pokok yang berspiral kiri. Adapun parameter yang diukur pada saat kegiatan analisa daun atau leaf sampling unit yaitu jumlah anak daun, yang dimana jumlah anak daun ini dihitung secara menyeluruh dengan mentotalkan anak daun sebelah kiri maupun sebelah kanannya.
Anak daun dihitung mulai dari bagian bawah pelepah yang terdapat lidi hingga bagian ujung pelepah. Kemudian, diambil helai daun pada titik ujung permukaan datar dari permukaan atas pelepah. Helai daun yang diambil adalah 3 helai pada sebelah kanan dan 3 helai pada sebelah kiri. Kemudian, dipotong helai anak daun menjadi 3 bagian. Panjang daun, di mana yang diukur adalah panjang daun dengan mengambil daun bagian tengah pelepah, lalu diukur menggunakan meteran dimulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Ada lebar daun, yang dimana untuk pengukuran lebar daun ini, daun dipotong terlebih dahulu sebanyak 1 jengkal tangan, lalu daun diukur menggunakan meteran. Tinggi pelepah dari tanah. Pada kegiatan ini dilakukan pengukuran tinggi pelepah yang dimulai dari permukaan tanah hingga bagian ujung pelepah. Kegiatan kami selanjutnya yaitu pemupukan kelapa sawit. Pemupukan pada kegiatan ini menggunakan jenis pupuk dolomit dengan dosis per pokok yaitu sebesar 1,25 kg. Dosis ini diperoleh setelah melakukan kegiatan pengambilan sampel daun sebelumnya. Sebelum dilakukan penaburan pupuk, dilakukan terlebih dahulu kalibrasi dengan menimbang dan mengukur pupuk dalam wadah agar pupuk yang ditabur sesuai dengan dosis yaitu 1,25 kg per pokok. Pemupukan yang efektif dan efisien dapat dicapai jika dilakukan dengan tepat jenis dan dosis pupuk, cara pemberian pupuk, waktu pemupukan, dan tempat pengaplikasian. Pemupukan dilakukan dengan teknik sistem tabur dengan menabur pupuk di sekitar piringan pokok kelapa sawit pada jarak 1,5 hingga 2 meter dari pokok secara melingkar, dan untuk pokok yang berada di pinggir jalan dilakukan dengan menabur pupuk membentuk huruf U. Telling itu sensus produksi 1 semester. Jadi estimasi dari produksi itu berapa tuh 1 semester. Itu kan udah semester 2. Sampai 2 semester. Ada buahnya kira-kira. Jadi salah satu acuan untuk mengejar hasil. Apakah hasil kita bisa mencapai target atau RKP namanya, tenaga kerja produksi atau enggak? Itu kita tengok. Itulah gunanya, itu namanya sensus global telling. Itu namanya trosentelling. Itu pokok sampel itu mengarah ke utara. Itu berarti pokok sampel 1. Searah jarum jam, pokok sampel 2, telling. Arah jarum jam terus. Kegiatan selanjutnya adalah trosentelling. Trosentelling merupakan kegiatan perhitungan atau sensus buah dengan menghitung tandan hitam dan dompet buah yang telah terbuka yang dimulai sejak umur 0 hingga 6 bulan. Kegiatan trosentelling dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yang artinya dalam 1 semester dilakukan kegiatan trosentelling sebanyak 1 kali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui atau memperkirakan estimasi produksi sampai dengan 6 bulan ke depan. Trosentelling juga dilakukan sebagai rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP tahunan. Kegiatan kami selanjutnya adalah pemanenan kelapa sawit yang merupakan kegiatan pengambilan tandan buah segar ataupun TBS yang sudah matang dari pohon dengan kriteria panen berupa 5 brondol segar di piringan. Kemudian, pangkal tandan buah dipotong membentuk huruf V menggunakan kampak, lalu pelepah dipotong menjadi 3 bagian dan disusun pada antar pokok. Brondolan yang ada di piringan dikutip bersih dan dimasukkan ke dalam karung.
Selanjutnya, tandan buah diangkat menggunakan motor langsir, lalu disusun di TPH menggunakan gancu. Setelah disusun, pangkal tandan buah distempel sebagai tanda untuk setiap pemanen. Sebelum diangkut, buah disortasi terlebih dahulu di tempat pengumpulan hasil dengan melihat kriteria buah. Untuk tandan buah yang tidak brondol atau pada tandan buah yang kurang dari brondol 5 dikategorikan sebagai F00. Dan tandan buah yang memiliki brondolan kurang dari 50% pada tandan buah atau lewat matang dikategorikan sebagai F6 yang akan disortir di tempat pengumpulan hasil. Kegiatan kami yang terakhir adalah mengenai pengolahan tanaman kelapa sawit. Nah, pada pabrik kelapa sawit unit usaha Brangir, terdapat stasiun yang memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda untuk dapat mengolah kelapa sawit sampai menjadi minyak mentah. Stasiun pertama ada jembatan timbang, yang dimana setiap truk yang mengangkut TBS ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital dengan kapasitas maksimal 50 ton untuk memperoleh berat isi kotor atau bruto, dan sesudah dibongkar atau kosong yakni tara. Kemudian, selisih antara bruto dan tara adalah berat bersih dari TBS atau disebut dengan neto yang diterima di PKS. Selesai dilakukan penimbangan dan sortasi, TBS dibawa ke lantai loading ram dan dituang pada setiap pintu masuk scraper loading ram. TBS yang akan diolah selanjutnya dimasukkan ke dalam scraper dengan cara membuka pintu yang diatur dengan sistem pintu kontrol. Stasiun keempat ada sterilizer ataupun perebusan, yang dimana dari loading ram TBS diangkut menggunakan scraper menuju sterilizer untuk direbus menggunakan uap. Pada PKS Brangir memiliki 4 sterilizer dengan masing-masing kapasitas maksimal 23 ton 500 kg. Tujuan perebusan adalah untuk melunakkan daging buah dan mempermudah pemisahan brondolan dari tandan. Tekanan yang digunakan pada sterilizer yaitu 3 bar dengan suhu 135 derajat Celcius dan lama perebusan 100 sampai dengan 110 menit. Kemudian stasiun yang kelima ada tracer ataupun bantingan, yang dimana hasil rebusan kemudian dikirim ke mesin tracer untuk memisahkan brondolan dari tandannya. Kemudian hasil dari tracer dikirim ke 2 stasiun yang berbeda, yaitu stasiun monopress dan kempa ataupun digester. Tandan buah yang telah terpisah dari brondolan kemudian dikirim ke mesin monopress untuk dipres dan diambil 5% minyak yang terkandung pada tandan tersebut. Stasiun klarifikasi ataupun minyakan. Minyak hasil dari stasiun monopress dan digester ataupun kempa selanjutnya dikirim ke stasiun klarifikasi yang ditampung pada bak RO atau penampungan minyak sementara setelah dari digester ataupun kempa. Kemudian dipompa ke CST ataupun Continuous Settling Tank untuk memurnikan minyak dengan cara memisahkan air dan kotoran yang terkandung dalam minyak kasar hasil ekstraksi. Setelah melalui proses pemurnian, selanjutnya minyak dikirim ke storage tank ataupun tempat penampungan CPO siap jual. Stasiun ke-8 ada stasiun pengolahan biji. Stasiun pengolahan biji merupakan tempat untuk memproses biji kelapa sawit menjadi inti kelapa sawit ataupun kita sebut dengan kernel. Setelah pemisahan dari daging buah yang dilakukan pada stasiun digester ataupun kempa, lalu selanjutnya, inti yang masih tercampur dengan sisa-sisa cangkang dikirim ke mesin hydrocyclone untuk memisahkan inti dari cangkang menggunakan air. Yang ke-9 ada stasiun boiler. Stasiun boiler ini berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas ataupun steam atau air panas bertekanan tinggi. Energi panas yang digunakan berasal dari pembakaran bahan bakar campuran dari 70% fiber dan 30% cangkang. Selanjutnya, yang ke-10 ada stasiun kamar mesin.
Uap panas yang dihasilkan dari boiler dialirkan ke turbin. Di dalam turbin, uap bertekanan tinggi ditembakkan melalui nozzle ke sudut-sudut turbin yang melengkung, menyebabkan turbin berputar. Putaran turbin ini mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik. Energi kinetik dari putaran turbin kemudian diubah menjadi energi listrik oleh alternator. Selain itu, ada bilah panduan yang berfungsi untuk mengarahkan aliran uap agar putaran turbin lebih optimal dan energi yang dihasilkan lebih maksimal. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke seluruh bagian pabrik yang membutuhkan energi listrik. Yang ke-11 ada stasiun water treatment, yang dimana pengolahan air merupakan langkah ataupun proses yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi dan komponen yang tidak diinginkan dari air. Tujuan utama dari pengolahan air ini yaitu untuk menurunkan konsentrasi mineral yang terkandung di dalam air. Mineral seperti kalsium dan magnesium akan mengendap di dalam pipa boiler yang sangat panas, membentuk lapisan kerak yang tebal. Kerak ini akan menghalangi perpindahan panas, menyebabkan pipa panas berlebih dan bisa pecah. Proses pengolahan air di water treatment plant dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengendapan, dilanjutkan dengan filtrasi, aerasi, dan diakhiri dengan desinfeksi. Kemudian stasiun terakhir yaitu instalasi pengolahan air limbah, yang dimana pada pabrik kelapa sawit, instalasi pengolahan air limbah sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan instalasi pengolahan air limbah di perkebunan berangir dirancang untuk secara efektif menghilangkan ataupun mengurangi polutan-polutan tersebut melalui serangkaian tahapan fisika, kimia, dan biologi, sehingga effluent yang dibuang telah memenuhi baku mutu lingkungan dan aman bagi lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan PKL di PT PEN 4 Regional 2 Perkebunan Berangir tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Navritas Prince Vinolina MP. Pada tanggal 23 Juli 2025, dosen pembimbing lapangan melaksanakan perjalanan menuju lokasi PKL, yang kemudian disambut oleh pihak perusahaan, yang diwakili oleh Bapak Edwin Setokus Bandi selaku manajer kebun Berangir dan Bapak Jerry Sentosa selaku asisten kepala tanaman di perkebunan Berangir. Pertemuan ini bertujuan untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan mengenai program kerja mahasiswa selama berlangsungnya kegiatan PKL.